Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran sekolah sahabat yang ke-11 dengan judul pelajaran kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting. Tapi sebelum kita masuk ke 3 bahagian penting, kita harus tahu latar belakang atau pendahuluan dari pelajaran sekolah sahabat kita, di mana Yohanes menggunakan serangkaian saksi untuk menyatakan Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai yang diurapi, Yesus sebagai Mesias. Ia juga menggunakan pernyataan akulah. Ini menunjukkan untuk keilahiannya. Jadi Yohanes selalu berupaya bagaimana supaya pembacanya dapat memahami bahwa Yesus adalah Mesias. Melalui apa? Kesaksian-kesaksian yang dilakukan di dalam kehidupannya, maupun kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Sekarang mari kita lihat di bahagian pertama dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-11, yaitu hubungan erat Bapa dan Anak. Hubungan erat Bapa dan Anak, kita harus kembali ke Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah kita kurungi, Allah adalah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Allah itu yaitu Trinitas atau Tritunggal yang sering kita dengarkan. Jadi Allah itu adalah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Kita akan lihat Yohanes mengungkapkan agar para pembacanya dapat memahami siapa itu Yesus, apa hubungannya dengan Bapa. Dikatakan dalam kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Kealahannya. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat 38, firman Tuhan mengatakan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan ini, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Apa yang harus kita mengerti dalam ayat ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu pernyataan Yesus. Ya, sekali lagi kita ulangi, Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Kemudian, apa hubungan erat Bapa dengan Anak? Kita temukan di Yohanes 10 ayat 37 mengatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, janganlah percaya kepadaku. Jadi Anak, yaitu Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Siapa itu Bapa? Yaitu Allah. Dan Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kealahan. Mengapa? Karena Yesus juga adalah Allah. Kemudian, apa hubungan erat Bapa dengan Anak? Kita dapat temukan dalam kitab Yohanes 3:16, di mana Bapa bersaksi. Bapa menyampaikan apa yang disampaikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata Allah dalam ayat ini merujuk kepada Bapa. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya. Ya, dengan kata lain, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Karena misi Allah itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Adam dan Hawa yang diciptakan itu berdosa. Dia ragu terhadap firman Tuhan, sehingga dia mengikuti apa yang disampaikan oleh setan yang menyerupai ular pada saat itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa Bapa mengutus anaknya dan dia menyelamatkan dunia. Kemudian, apa hubungan erat Bapa dan Anak? Kita temukan dalam kitab Yohanes 1:14 sampai ayat yang ke-18. Kita boleh baca Alkitab kita.
Apa dikatakan ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita ikuti dari ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Garis bawahi, firman adalah Allah. Kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Yaitu Yesus. Itu yang ditemukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Seperti apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, ada seorang penyelamat dan dia akan menjelma sebagai manusia. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan wujudnya adalah Yesus. Kemudian di ayat yang ke-15, sebab dia telah ada sebelum aku. Itu disaksikan oleh Yohanes, ya. Dia merujuk kepada Yesus, yaitu firman atau logos, ya. Firman itu, Yesus itu telah ada sebelum Yohanes. Kemudian ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, siapa tadi Allah dalam konteks ini? Yaitu Bapa. Tidak ada yang bisa melihat Bapa, tapi anak tunggal yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita melihat bagaimana hubungan erat antara Yesus dan Bapa. Kemudian, apakah hubungan erat Bapa dan anak? Ayat terakhir dalam poin pertama dikatakan dalam Yohanes 5:30. Boleh baca kitab kita, saya hanya ambil poin pentingnya. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Itu dikatakan oleh Yesus. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Dalam konteks Allah siapa? Bapa. Jadi Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak yang mengutusnya. Siapa mengutusnya? Itu Bapa. Mengapa dia diutus? Untuk menyelamatkan manusia. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah, tapi dia harus menjelma sebagai manusia supaya dapat manusia selamat. Itu kata arti Bapa mengutus Yesus. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, yaitu peran penting Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Jadi roh adalah hidup, ya. Rohlah yang memberi kehidupan. Ingat pelajaran kita yang lalu, siapa pemilik kehidupan? Allah. Siapa itu Allah? Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Ingat Kejadian 2:7, apa dikatakan? Allah menghembuskan napas kehidupan. Jadi kehidupan itu hanya milik Allah. Nah, dalam konteks ini Yohanes 6 ayat 63 mencatat, rohlah yang memberi hidup. Artinya roh adalah Allah. Kemudian, apa peran penting Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kemudian, apalagi peran penting Roh Kudus? Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, "Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Yesus." Jadi Roh Kudus memiliki peran penting sebagai saksi. Dia bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, Roh Kudus selalu mengingatkan kita agar kita berjalan untuk menuju terang kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Apakah peran penting Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Jadi Roh Kudus memiliki peran penting untuk keselamatan manusia. Ingat, Bapa memiliki peran penting untuk keselamatan manusia. Yesus memiliki peran penting menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan Roh Kudus juga mempunyai peran penting untuk menyelamatkan manusia. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian, dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, dia jugalah seorang penolong. Dia menolong kita saat kita dalam kesusahan pergumulan oleh dosa. Dia akan memenangkan kita untuk berjalan
bersama dengan Yesus. Sekarang, mari kita lihat apakah roh mempunyai sifat-sifat kepribadian. Karena mungkin saja kita beranggapan Roh Kudus itu adalah suatu wujud yang ada di dalam tubuh Bapa. Tapi apakah Roh Kudus itu memiliki sifat kepribadian? Kita temukan dalam Roma 8:26 dikatakan dia memiliki pikiran dan sebagai pengantara. Dia pengantara kita kepada siapa? Bapa. Kemudian 1 Korintus 12:11 mengatakan kehendak dia dapat memilih. Ini sifat-sifat kepribadian Roh Kudus. Kemudian Efesus 4:30 dapat didukakan. Kemudian Kisah Para Rasul 5:3 dan 4 dapat didustai. Kemudian Ibrani 10:29 dapat dihina. Dan Matius 28:20 dia hadir dalam baptisan. Itu sebabnya Matius 28:20 apa dikatakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, kealahan bertalian dengan rencana keselamatan. Mari kita lihat tugas masing-masing dari Allah itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa memiliki tugas untuk memberikan anaknya, yang dicatat tadi dalam kitab Yohanes 3:16, ya. Dia memberikan anaknya, yaitu anak menjelma sebagai manusia, agar manusia dapat mengikuti meneladani akan apa yang dilakukan oleh anak, supaya manusia itu dapat selamat. Kemudian tugas Bapa itu dia mengampuni dosa. Mika 7:18. Apa pekerjaan anak? Pekerjaan anak dikatakan dalam kitab Matius 1:21 menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian Yohanes 2:1 dan 2 dia sebagai pengantara manusia kepada Bapa. Yohanes 16:8 menginsafkan dunia dari dosa. Tadi kita sudah sebutkan. Dan Yohanes 16:13 memimpin dalam kebenaran. Itu tugas Roh Kudus. Kemudian apa lagi? Dia akan mendatangkan kelahiran baru. Yohanes 3:3 sampai ayat yang ke-8. Sekarang kita tiba di kesimpulan bahwa Kristus datang untuk menyatakan Bapa. Penyingkapan ini penting karena banyaknya kesalahpahaman tentang Allah. Yohanes menunjukkan betapa seriusnya Yesus menjalankan misi ini. Dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Semoga melalui pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 11 yang berjudul Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa Allah kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.